Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Fadila dengan NIM 049498409004. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data, yaitu membuat basis data dengan SQL memakai PHP MyAdmin. Langkah pertama yaitu kita install PHP MyAdmin. Saya di sini sudah menginstal dan kita akan membuat basis datanya. Bisa dimulai dengan nama basis data. Kita akan membuat itu rumah sakit. Tugas 2 aja. Jadi tinggal dibuat aja. Oke. Setelah dibuat kita akan meng-create data table. Untuk create data table bisa dengan 2 cara, dengan langsung meng-create data table, misalkan table pasien, dokter segala macam, atau langsung ke SQL. Karena di sini disuruh pakai SQL, kita pakai SQL aja. Oke, dengan caranya itu dengan cara create table, nama table, field dan segala macam. Contohnya kita nge-create table itu create table administrator. Dari sini tinggal kita copy aja ke SQL. Contohnya kita ambil yang admin ini udah. Create table daftar, ID daftar primer, ID pasien integer, ID admin 3. Ini kita hapus saja. Create table administrator. Ini kita varchar data integernya. Tinggal dikirim. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di sini nih. Nah, langsung ada table administrator. Nah, dan kita akan membuat 1 2 3 4 5 tabel ya. 6 seharusnya 6. Tabel pasien sama tabel pasien. Contohnya kita buat table SQL. Pasien administrator table dokter. Kirim. Oke, lanjut lagi. Kita nge-create dokter admin dengan isi tabel itu ID data, ID dokter, SQL lagi.
Oke, setelah jadi semua tabel, hasilnya bisa dilihat di sini. Di database rumah sakit ada administrator, ada daftar, ada dokter, dokter admin pasien, dan pasien dokter. Oke, langkah selanjutnya itu akan muncul tabel-tabel seperti ini. Nah, di sini ngelihatnya itu ada di desainer. Nah, akan muncul tabel-tabel seperti ini. Ini ada 6 tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kita akan menrelasi tabel-tabel tersebut. Sebelum kita menrelasi, kita akan melakukan pengaturan FK dulu, foreign key, pada field-field yang dijadikan foreign key seperti tabel dokter admin, tabel dokter admin, FK-nya itu ID dokter dan segala macam. Untuk caranya itu kalian bisa ke struktur, administrator, struktur. Nah, contoh di admin, di struktur kalian cari yang more atau lainnya. Ini kan di sini di admin itu dokter admin, kita ke struktur. Nah, di dokter admin kan di sini ID dokter sama ID admin. Di FK-nya itu bisa di sini. ID dokter kita ke indekskan. Terus yang kedua itu ID admin, kita indekskan. Oke, selain dokter pada tabel dokter admin, tabel daftar foreign key-nya itu ID pasien sama ID admin. Tabel daftar, kita ke tabel daftar, terus ke struktur lagi. Ini ID sininya ID pasien, ID admin, FK-nya. Indeks. Nah, itu FK-nya. Dan yang ketiga tabel pasien dokter. Yang ini kita ke struktur lagi. Di sini ID dokter, ID pasien. ID dokter cari ID dokter, indeks, ID pasien, Setelah semua sudah di FK, kalian kembali ke awal, ke sini, terus ke designer. Nah, untuk tabel-tabel ini kita akan bikin relasi dengan cara klik yang di kiri sini, pilih create relationship. Oke, kita akan merelationship seperti yang kayak gini, pasien ke pasien dokter, administrator ke admin, administrator ke daftar. Contohnya administrator ke di sini ke dokter admin.
Pilih on delete dan on update nya itu cascade ya. Oke, proses terus hasilnya akan hasilnya akan seperti ini. Oke, terus kita habis admin ke admin, cari lagi administrator ke daftar. Administrator ke daftar. Dia berhenti juga anjing. Iya. Akan seperti ini, lakukan pada kelima tabel yang lain. Oke, kali ini saya akan insert data kayak menu select. Untuk menu select itu kalian bisa langsung nyari ke SQL. Nah, kalau select itu ibaratnya kayak perintah menampilkan data. Rumusnya select harus pakai bintang ya. Select bintang, terus dia from pasien, from table. Nah, habis itu tinggal dikirim, dia akan langsung memproses untuk tabelnya. Oke, terus yang kedua itu kita ada menu select hanya field, jadi hanya fieldnya aja. Contohnya saya akan mencari jenis kelaminnya aja, itu 1 atau 2, yaitu sama select from pasien, select terus nama pasien, jenis kelamin, from tabelnya pasien. Nanti itu hasilnya akan di sini, jenis kelaminnya akan terlihat. Untuk perintah yang selanjutnya itu select bersyarat, merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Untuk rumusnya itu select atau field from nama tabel, where field nilai tabel. Contohnya seperti ini. Contohnya select nama pasien, jenis kelamin from tabelnya pasien, from pasien, where jenis kelaminnya mau 1 atau 2 itu bebas. Kelaminnya sama dengan kita pakai tanda petik 1 ya, tanda petik 1. Kita coba
Nah, dia akan keluar nama siapa aja yang jenis kelaminnya 1 atau laki-laki. Di sini ada nama Joko Widodo dan Susilo. Oke, yang selanjutnya kita select fungsi matematika. Untuk fungsi matematikanya ada 4, ada sum, count, min, sama max. Untuk rumus fungsi matematika secara umum sebagai berikut: select fungsi matematika, select kayak sum, nama field, from, nama table. Oke, contohnya seperti ini. Saya akan mencari banyak pasien yang terdaftar di MySQL, select seperti biasa, count atau hitung, select count dari ID pasien, ID pasien dan pasien. Tapi kenapa lu Atau lebih enak lagi. Oke, kita kirim coba. Nah, hasilnya akan ditampilkan di sini. Ada count, ID pasiennya ada 5. Oke, yang kedua itu ada fungsi string. Untuk fungsi string, mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Fungsi string dapat dilihat. Nah, contohnya fungsi string itu kita coba. Jawa. Kita coba jenis kelaminnya yang 1 Jawa. Oke, ini kayak ada kesalahan. Untuk hasilnya seperti ini. Soalnya kosong dari Jawa. Oke, dan yang selanjutnya itu ada select between. Select between merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan 2 data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Rumusnya sebagai berikut. Nah, di pasiennya seperti ini. Oke, yang selanjutnya itu ada di select like. Select like merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Contohnya itu untuk rumusnya sendiri kita pakai select from pasien, alamat pasien, like Jakarta. Kita coba. Nah, pasien-pasien yang ada di Jakarta akan kelihatan. Oke, yang selanjutnya itu select order by. Fungsi order by merupakan perintah untuk mengurutkan data. Terdapat 2 jenis dalam pengurutannya, itu ASC dan DSC. Rumus umumnya itu select from nama tabel, order by nama kolom. Contohnya seperti ini.
DSC. Contoh DSC seperti ini. Oke, yang selanjutnya itu select group by, berfungsi mengkelompokkan data dan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Rumus umum dari group by sebagai berikut. Select from pasien jenis kelamin. Nah, kita coba mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin. Terus untuk SQL-nya itu akan seperti ini. Oke, berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini ada 2 jenis kelamin, ada 1 dan 2. Oke. Yang selanjutnya update. Update adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Rumus yang dapat dilihat sebagai berikut. Update untuk di SQL-nya itu rumus update-nya seperti ini. Kita nama pasiennya Dodo. Coba kita kirim. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi delete. Yang terakhir, untuk perintah menghapus data, rumus untuk delete-nya itu seperti ini. Kita ke SQL lagi. Nah, kita coba hapus yang ID pasiennya 5. Kirim. Nah, 1 baris sudah dihapus. Coba kita ke pasien. Nah, hanya 4. Untuk tugas hari ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.